warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar kali ini kalian? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tolong KM pimpin berdoa dulu. Silahkan ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan. Terima kasih. Baiklah, Ibu ingin mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Mila. Ya, Mila. Mila kenapa Mila? Sakit. Ya, terus siapa lagi? Mila. Ya, Mila ya. Berarti Mila sakit. Udah ya, berarti Mila ya, satu ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan motivasi. Masih semangat belajar? Masih. Ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan motivasi. Masih semangat belajar? Masih. Ya. Supaya semakin bertambah semangat belajarnya, Ibu mau memberikan yel-yel. Ya. Kita mau belajar apa hari ini? Matematika. Ya, kita akan belajar matematika. Ya, oke. Belajar matematika, berpikir kritis, idealis untuk meraih cita-cita. Ya. Oke, sekali lagi biar lebih kompak. Belajar matematika, Berpikir kritis, idealis untuk meraih cita-cita. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu ingin kita akan membahas ya, yaitu terkait dengan baris dan deret matematika. Ada yang pernah dengar apa itu baris dan deret matematika? Belum. Waktu SMP? Pernah ya? Nah, pernah. Oke. Nanti kita akan lebih jauh ya membahas baris, apa itu deret, apa itu baris aritmetika, dan apa itu deret aritmatika. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami konsep tentang baris dan deret aritmatika. Kemudian tidak hanya memahami konsep baris dan deret aritmatika, tapi kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih Bu konsep baris aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya. Oleh karena itu Ibu ingin membuka pertemuan kali ini dengan sedikit ya memahami apa itu yang namanya baris dan deret aritmetika dengan video. Nanti kalian simak ya videonya. Ya, kita mulai simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdullah. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik.
Setiap hari, Ali selalu menyiram dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa bibit tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu ke-2 adalah 5 cm. Nah, begitupun dari minggu ke-2 ke minggu ke-3 cukup sama 5 cm. Nah, begitupun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan keturunan tanaman tadi bisa kita ubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya dengan memiliki beda yang tetap, yaitu 5. Rumus suku KN barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku KN, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman Ali tadi bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Jadi, suku ke-12-nya adalah 12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh 12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah 12 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman Ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah menyaksikan video tentang baris dan deret aritmatika. Ya, kalau dilihat dari apa yang sudah tadi kita saksikan, bisa kita simpulkan, ya. Apa itu baris aritmatika? Ya. Apa? Susunan bilangan yang memiliki selisih, ya, selisih antara suku yang berurutan adalah sama. Sekali lagi Ibu minta siapa yang mau memberikan definisi baris aritmatika? Ayo. Baris aritmatika adalah, ayo Neng. Ya. Mau? Ya, sekali lagi. Baris aritmatika adalah susunan bilangan antara suku yang berurutan adalah sama. Nah, itu ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering menemukan kasus-kasus dengan susunan bilangan, suatu kejadian dengan susunan bilangan itu dengan urutan yang beratur, yaitu selisih antar suku yang berurutannya itu sama. Nah, tadi dicontohkan apa yang selisihnya sama? Apa tadi contoh tadi? Tingginya pohon. Minggu pertama berarti urutan pertama. Minggu kedua urutan kedua. Minggu ketiga urutan ketiga. Maka nanti dalam baris aritmatika ada U1. U1 itu adalah urutan satu, yaitu suku pertama. Ya, jadi bilangan pertama berarti U1. Suku pertama kok U. Apa sih U? Urutan ke Ya, jadi ingat-ingat aja U itu adalah urutan ke satu. Kalau U2 urutan ke 2, U3 urutan 3. Nah, nanti itu akan terus berkesinambungan ya. Urutannya itu terkait dengan apa? Macam-macam ya. Nah, maka kita coba apa saja gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan bilangan aritmatik, baris aritmatik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan baris aritmatika. Coba Ibu minta bacakan. Siapa yang mau bacakan? Contoh baris aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Neng. Yang kelihatan depan. Bacakan aja soalnya. Ya. Bacakan soalnya. Kelihatan nggak? Pada awal bekerja, Ahmad mendapatkan gaji 2 juta per bulan. Tiap tahun gaji Ahmad naik sebesar 150 ribu. Berapa gaji Ahmad setelah dia bekerja selama 7 tahun? Ya, paham? Ada di mana konsep baris aritmatikanya? Paham? Ya. Naik sebesar 150 dalam jangka waktu? Dalam jangka waktu berapa naik 150? Setiap tahun. Berarti U1 tahun pertama, U2 tahun kedua, U3, U4. Nah, kalau diminta tahun ke-7 berarti yang ditanyakan adalah U7. Kemudian apa lagi di situ? Yang jadi urutan pertamanya apa? 2 juta, yaitu gaji di bulan pertama. Yang menjadi selisih atau bedanya apa? Ya, apa itu 150? Kenaikan gaji. Nah, itu contohnya. Bisa dipahami? Ya. Baiklah, di sesi berikutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD yang dibagikan. Ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang baris dan deret aritmatika, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dan dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Ibu minta tolong silakan dibagikan ke teman-teman. Dikerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman sebangkunya ya. Oke. Ada dapat? Ada yang kurang? Oke. Silakan dibuka LKPD-nya di lembar kedua. Ya, di lembar kedua. Nah, di lembar kedua itu mencari suku pertama. Yang mencari suku ke M. Kemudian mencari jumlah suku ke M. Ya, nanti silakan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Paham ya? Nanti kalau ada yang belum dipahami boleh bertanya. Oke, silakan kalian pahami
informasi dan permasalahan yang ada di modul. Ya, kalian pahami, kemudian kerjakan latihannya. Nah, setelah kalian mencoba, di sini ada contoh. Nah, dari contoh kalian bisa pahami, kemudian bisa mengerjakan latihan yang ada di modul. Ya, oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal, termasuk untuk menggali informasi, menyelesaikan permasalahan yang ada di modul. Paham? Ya, oke, silakan dibuka modulnya, dipahami, dipelajari, dan selesaikan masalahnya. Ada soal yang belum dipahami? Apakah pengerjaan dari kelompok kami sudah benar? Oke, Ibu cek dulu ya. Ini peran kelompoknya sudah ada, sudah ditetapkan dalam langkah-langkahnya. S8, ya betul. Oke, sip, jawabannya sudah betul. Semua ya? Oke, Bu pikir udah cukup ya untuk menyelesaikan latihan di modulnya. Baiklah, Ibu minta silakan perwakilan dari kalian ya untuk menyelesaikan masalah yang pertama, yaitu menentukan suku yang ke-8 di contoh yang B. Ya, contoh dan latihan B, suku yang ke-8. Silakan siapa yang mau mengerjakan suku yang ke-8. Ya. Nomor selanjutnya menentukan deret, ya, deret aritmatik. Siapa yang mau mencoba menentukan 8 jumlah suku pertama? Ya, silakan UNMC ke depan. Ya. Oke, satu lagi ya, agak geser. Nanti ada satu anak lagi. Sudah selesai ya ini. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Ya, coba kita minta ya dari Putri dulu ya, Putri. Nah, ini hasil kerjaan Putri ya, yaitu menentukan siapa? Ini dulu Putri, ini dulu. Oh, Nanda. Nadia. Nadia, nomor 1 ya. Perhatikan, ketika kita mencari suku ke N, ya, suku ke N berarti rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah B dalam kurung N-1. Oke, Nadia, silakan presentasikan hasil kerjanya. Ya, jelaskan ke teman-teman ya untuk menentukan suku ke M. Perhatikan yang lainnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Ini kan soalnya yang ditanyakan berapakah suku yang ke-8. Nah, diketahuinya nih satunya 5, duanya negatif 1. B-nya nih 5 dikurangi 2 ditambah 2. Nah, yang ditanya suku yang ke-8. Tulisnya ini N sama dengan A ditambah B dikali N dikurangi 1. Nah, jawabannya ini 8. A-nya ini 5 ya, tambah B-nya ini negatif 3, lalu N-nya 8 dikurangi Nadia, negatif
Ngadep ke temen ya. Ngadep ke temen presentasinya. Jangan dibelakangin temennya. Ya. Ngadep ke temen. Sama dengan 5 ditambah negatif 3, 8 dikurangi 1, 7, terus 8, 5 ditambah negatif 3 dikali 7 kan negatif 21. 8-nya itu sama dengan jadi negatif 16 jawabannya. Ya. Yang lainnya sama jawabannya? Ya, oke. Bisa dipahami ya untuk mencari suku ke N. Apa tadi rumusnya? UN sama dengan Oke. Nah, itu rumus untuk mencari suku ke N. Berikutnya kita akan mencari deret, yaitu SN, jumlah N suku pertama. Nah, silakan untuk menentukan deret di sini 8 ya, jumlah suku pertama. Siapa Unensi ya? Silakan presentasikan hasil kerjanya nanti. Ya, lihat ke teman-teman ya, wajahnya ya. Baik, minta perhatiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang telah saya paparkan di papan tulis ini. Untuk teman-teman semuanya mohon perhatiannya. Jadi soalnya yaitu tentukan jumlah 8 suku pertama, yang mana negatif 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik. Dengan soal tentukan jumlah 8 suku pertama atau S8. Nah, untuk rumusnya yaitu SN sama dengan N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B sektor 2. Nah, kita tentukan yang pertama yaitu A, B, dan N-nya. Untuk A-nya yaitu negatif 4. Nah, A-nya ini berasal dari sini, negatif 4. Nah, selanjutnya B. B-nya itu 0 dikurangi negatif 4. Jadi, sama dengan 4. A-nya adalah negatif 4, B-nya adalah 4, dan N-nya yang ditanyakan yaitu suku ke 8. Nah, jadi N-nya adalah 8. Kalau kita sudah menemukan ini, langsung kita masukkan dari rumus-rumus yang ada di sini. SN yang ditanyakan N-nya adalah 8. Jadi S8 sama dengan N8 2A. 2 dikali A-nya adalah negatif 4. Jadi kita masukkan negatif 4 ditambah N-nya adalah 8, rumus dikurangi 1. Jadi 8 dikurangi 1. B-nya adalah 4. Kita masukkan ke sini 4. Selanjutnya yaitu S8 sama dengan yang 8 ini turun ke bawah 8. Terus kenapa ini menjadi negatif 8? Karena hasil dari 2 dikali negatif 4. Maka hasilnya negatif 8. Lalu setelah itu ditambah 7. Kenapa hasilnya 7? Yaitu 8 dikurangi negatif 1. 8 dikurangi 1. Jadinya 7. Lanjut ke yang 4-nya sudah kita tahu di sini. Turun ke bawah. Nah, lanjut S8 sama dengan 8 dalam kurung min 8 ditambah 28. Kenapa? 8 ini turun ke sini negatif 8. Maaf ya, negatif 8 turun ke bawah. Lalu 28 ini adalah hasil dari 7 dikali 4. Maka hasilnya 28. Ya. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu S8 sama dengan 8. 20 ini hasil dari negatif 8 ditambah 28. Yang mana hasilnya 20. Nah, untuk penghitungan ininya, karena 8 dalam kurung 20 tambah 2. Nah, biar lebih gampang, kita pakai cara yang
dibagi 2 sama dengan hasilnya 4, maka 4 taruh di sini. Nah, yang ini berarti sudah dilakukan. Hasilnya 4 dikali 20, maka hasilnya 80. Jadi jumlah 8 suku pertama, suku ke-8 adalah 8. Apakah sudah dipahami? Baik, terima kasih ya penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya saya meminta maaf. Ya, terima kasih. Kita plus buat teman yang sudah. Oke ya. Yang lain jawabannya gimana? Sama. Oke ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan soal, sudah membahas soal, mempresentasikan soal. Berikutnya, apakah ada yang mau bertanya? Sung, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Nah. Oke. Nah, teman kalian tadi bertanya apa perbedaan antara baris dan deret? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Putri jawab. Baris adalah dibatasi oleh koma dan deret adalah dibatasi oleh jumlah. Sehingga mencari deret adalah menentukan jumlah suku pertama sampai suku yang ditentukan. Ya, betul ya. Nah, jadi tadi anaknya apa perbedaan baris dan deret? Baris dibatasi oleh koma dan deret dibatasi oleh jumlah. Oke ya, jadi paham ya? Baris dan deret aritmatik. Sekali lagi, baris dibatasi oleh koma dan deret dibatasi oleh jumlah. Oke, baiklah. Cukup sampai sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan pertemuan kali ini. Apa yang sudah kita bahas tadi? Siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan simpulkan. Kesimpulan dari baris aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih dari dua suku yang berurutan adalah sama. Dan dari deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada baris aritmatika. Oke, betul ya. Jadi itu ya kesimpulannya apa itu baris atau apa itu deret dan apa itu aritmatika. Sekali lagi kita harus memahami konsepnya ya. Sudah paham ya konsep baris dan deret aritmatika? Ya, oke. Dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Paham ya? Oke, kalau sudah nanti untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang baris dan deret geometri. Nah, tapi sebelumnya barangkali Ibu ingin bertanya, apa sih kesulitan kalian dalam belajar baris dan deret geometri? Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Kalau ada, apa kesulitannya? Ada? Ada enggak? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, biasanya kalian itu kesulitan ketika bilangannya desimal atau pecahan. Benar enggak? Ya, jadi kalau selisihnya, kalau misalkan beda antara suku ke-1 dengan suku kedua, suku yang berurutan, kalau selisihnya negatif, kalau selisihnya koma, kalau selisihnya pecahan itu masih pada agak-agak bingung ya. Benar nggak? Benar ya? Oke, jadi nanti silakan kalian latih kembali untuk operasi dalam pecahan dan desimalnya. Ya, ketika selisihnya itu pecahan atau desimal bisa diselesaikan. Baiklah. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup ya pertemuan kali ini, Ibu minta ketua kelas untuk menutup dengan doa dulu. Ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Ep ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa dipahami dan bisa direalisasikan
Ya. Mungkin untuk menutupnya Ibu tutup dengan kita sama-sama baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Udah Pak.